Halo teman-teman, selamat sore, siang. Kalian, kalian bukanya kapan ini? Udah lama ya nggak bikin konten ngomong-ngomong begini. Ini sambil aku ngecat rambut ya. Aku mau ngomong mumpung ada kesempatan dan ada apa ya energi aku untuk bicara. Sebentar. Ada. Oke guys, ganti posisi ini. Di sana tadi kayaknya cahayanya kurang, jadi aku nggak bisa lihat masuk. Oke teman-teman. Ini akhir tahun ya teman-teman ya. Ini aku ngetiknya bulan November. Minggu-minggu ketiga gitu. Tanggal 20-an. Jadi aku ini gimana ya? Mungkin akibat kelelahan kerja kali ya. Fisik juga udah mulai agak. Aku nggak sakit sih. Kemarin sih sempat ya. Waktu ada kegiatan di savana, aku tuh sempat diare gitu. Dan itu mempengaruhi bukan mempengaruhi performa ya. Kalau performa sih aku masih bisa lah mempertahankan diri di depan peserta itu untuk kasih performa baik itu masih bisa. Cuma mempengaruhi mood. Jadinya aku tuh kayak kurang kurang happy gitu teman-teman. Kurang happy, kurang bahagia kayak gitulah. Nah sekarang ini aku tuh kemarin habis habis apa ya? Habis dari savana itu aku akhirnya ya cuman gimana ya? Ya aku pada saat menyampaikan materi itu ya aku all out ya, cuman jadinya aku tuh kayak kurang happy, kurang apa gitu. Mana ya, terus aku tuh kan kelelahan akhirnya nggak sempet belajar hal baru gitu loh. Jadi kalau aku tuh lagi ngajar terus nggak ada hal baru yang ku sampaikan, karena biasanya kan hal baru itu kan didapatkan dari membaca ya, dari membaca itu jadinya kayak hampa gitu ya. Kayak gini ya juga aku yang kemarin, diriku yang dulu tuh udah tahu lah kayak gitu. Nah itu ketika di savana itu aku ya bete lah, bete tapi ya selesai. Terus habis itu ada kegiatan lagi di kantor seminggu itu. Kegiatannya cuman aku terlibat 2 hari sih, Senin, Rabu sama Kamis, Selasa sama Rabu. Itu ya gitu, aku tuh ya kasih yang buat peserta ya, pesertanya itu kurang kurang dapat ilmu gitu loh. Jadi ketika aku kasih ilmu itu ya seneng aja mereka. Cuman aku dalam hati kecilku tuh merasa ilmu yang aku kasihkan itu gak ada beda dengan yang kemarin ku omong, kan nggak ada yang hal baru gitu loh. Misal kalau penyanyi ya, dia nyanyinya memang lagunya sama. Tapi kan kalau dia nyanyi gitu doang, maksudnya nggak ada improve, nggak ada arrangement baru. Itu kan kayak gimana ya? Kayak kurang seru atau kurang apa gitu. Itu yang kurasakan. Nah, sekarang ini aku tuh lagi mau kegiatan di Makassar, teman-teman. Selama aku tuh akan ke Makassar, tinggal di sana selama 10 hari untuk 2 kelas ya. Jadi aku akan ngajar di dua kesempatan gitu. Setiap kelas itu waktunya 4 hari. Jadi datang 4 hari kerja, terus pesertanya pulang, besok datang lagi gitu. Nah, aku nggak tahu ya ini pengaruhnya apa pengaruh tim kerja atau apa. Aku tuh bener-bener ngerasa unhappy gitu, sedih gitu loh. Sedih apa ya? Pengaruhnya sih banyak ya. Mungkin aku lagi siklus kali ya. Terus yang kedua, mungkin terlalu lama. Terus yang ketiga, yuk ngapain? Ngecat rambut. Tak bisa tak? Jangan, nggak bisa loh. Halo. Jangan. Sekarang jam berapa ya? Oke, jam 1. Berikutnya ada tamu-tamu yang gimana ya? Kalau menurutku orang datang supervisi ya boleh-boleh aja ya. Tapi kalau bisa sih jangan bikin gebrakan gitu. Gitu teman-teman. Jadi aku tuh agak sedih karena
ada yang datang gitu. Lucu ya, tapi jangan sampai lah kita kayak gitu. Kedatangan kita tuh jangan sampai bikin unhappy orang gitu. Kalau kedatangan kita bikin unhappy ya ini harus diperiksa lagi. Kedatangan kita itu apakah untuk tujuan yang baik atau apa. Kalau sampai yang kita datang itu unhappy kan kasihan ya, dia kerjanya udah banyak masih unhappy. Aku sih untuk materi pelatihan bukannya apa ya, aku tuh lebih siap lah karena mungkin ini bukan yang baru ya, aku lebih siap. Yang sulit kemarin sih nggak tahu ya, aku rasa lebih happy mungkin pertama. Yang kedua, aku dengan tim yang menurutku mereka apa ya, kayak bisa all out gitu, kayak nggak ngitung-ngitung atau bisa dengan baik lah. Yang ini sebetulnya ya teman-temanku sendiri juga sih, cuman aku sendiri aja mungkin ya oversensi. Jadi aku tuh ngerasaan happy banget ya teman-teman. Aku berharap ya semoga dengan aku sharing kayak gini, curhat kayak gini tuh mengurangi unhappy-ku gitu. Ya mungkin ada rasa khawatir ya, karena kelasnya besar, itu mungkin menimbulkan kekhawatiran sendiri. Terus kedatangan orang-orang gitu juga mungkin itu mendatangkan kekhawatiran juga. Untuk mengantisipasi hal itu aku tuh meminimasi masalah teman-teman. Salah satunya hal-hal yang berbau administratif itu udah aku selesaikan, dan aku minta ke teman-teman panitia untuk selesaikan. Pedes ya? Pedes ya? Ya cukup, terima kasih, aku kepedesan. Itu sih. Nih pedes loh. Ya gimana ya caranya biar happy ya? Mungkin enggak. Mungkin aku akan berfokus pada diri sendiri aja kali ya, nggak usah ngeliat. Fokus pada diri sendiri dan peserta kali ya. Karena aku nggak terlalu diributkan oleh hal-hal itu kali ya. Nanti aku tuh nginep di hotel yang baru. Aku tuh sebetulnya di situ tuh seneng karena nanti aku bakalan ketemu sama teman baru kayak gitu. Itu sih. Terus serius ya teman-teman. Kok milu banget ya apa ya? Sedih itu. Menghibur sedihnya salah satunya aku semir rambutku aja ya. Terus bawaannya tuh banyak banget teman-teman. Kayak modul kayak gitu-gitu.
body bag. Hmm. Sampai umur berapa ya ntar aku nyemir rambut? Mungkin pada taraf tertentu aku udah nggak nyemir lagi. Tapi ibuku tuh sudah umur 70 masih semir rambut loh teman-teman. Masa ibuku semir rambut aku enggak? Kan nggak enak. Kemarin tuh waktu di savana aku tuh 4 hari tuh teman-teman. Tapi karena aku nggak mood, aku tuh nggak bisa bikin video banyak. Cuma satu kalau nggak salah. Satu itu pun untung-untung ya. Itu pun yang no effort, maksudnya aku nggak ngomong nggak apa gitu. Terus kemarin waktu di kantor itu berapa kali ya, itu ada pelatihan, aku juga nggak sanggup bikin video. Ngevlog itu nggak sanggup. Karena ngevlog itu kadang-kadang memang perlu energi khusus ya, yang lebih itu. Semoga aku nggak tahu. Kemarin waktu di Sulut aku juga nggak bisa ya, nggak bisa ngevlog banyak. Cuman waktu itu emang karena aku sibuk, bukan karena bete ya. Nah ini nggak tahu nih nanti di Makassar gimana nih. Semoga deh ntar di Makassar aku bisa ngevlog banyak, bisa dikasih kelancaran gitu. Kadang-kadang kalau lagi makan ngevlog juga nggak enak. Melihat teman. Semoga makanannya enak, jadi tidak menambah kebetean gitu aja. Oke teman-teman, ini sambil ngechat gitu, sambil teman-teman tak ceritain, tapi yang ngeluh ya.
berkeluh kesah. Mohon maaf ya. Biasanya cerita-cerita. Ini berkeluh kesah. Oh ya, aku terima kasih juga ya teman-teman yang sudah subscribe aku. Subscriberku 1000 setelah 4 tahun. Dampaknya apa? Ya nggak ada sih, cuma pencapaian diri aja karena aku belum monetize ya, karena jam tayangku rendah. Ya nggak apa-apa sih teman-teman, kalau mau lihat aku ya boleh, enggak ya nggak apa-apa sih. Aku nggak maksa ya. Mungkin teman-teman sibuk atau apa, nggak apa-apa. Silahkan lah. Tapi aku boleh loh, aku terima kasih ke teman-teman yang udah subscribe aku. Nah itu. Sehingga dulu subscriberku tuh juga pernah 1 2 gitu. Nah, tiba sampai sekarang 1000 kan ya puji Tuhan ya. Dari nol loh itu. Ya semua orang memang subscribernya dari nol ya. Maksudnya aku tuh nggak beli. Ya teman-teman tiba-tiba subscribe sendiri loh, kalau ya terima kasih gitu. Aku bukan artis ya teman-teman ya. Cerita-cerita aku ya kadang ada guna, kadang enggak. Kadang cuman untuk apa? Memori aja. Terus aku terima kasih lah ke teman-teman sih yang mau subscribe aku. Kalau misalnya mau nonton silahkan ya, untuk hiburan. Misalnya enggak ada lebih penting ya teman-teman, kerjain aja hal-hal yang lebih penting daripada nonton YouTube. Kalau misalnya sambil untuk makan kayak, sambil untuk masak, kerja, ya terserah ya. Ya silahkan gitu. Aku sendiri juga nonton YouTube juga. Ya kalau misalnya pengen gitu aja ya. Kalau dulu sih pernah ya suka banget nonton YouTube. Sekarang biasa. Tapi serius ya, YouTube itu adalah rumah yang aman buat aku. Bukan rumah aman, maksudnya kan ada Facebook ya, ada Instagram, ada WA kan, media sosial dengan berbagai macam spesifikasi berbeda atau gimana ya. Cuman aku tuh paling cocok sama YouTube karena nggak terlalu private gitu loh teman-teman, nggak terlalu pribadi, nggak terlalu masuk ranah pribadi. Jadi ya mas, aku juga santai ya kalau mau cerita-cerita itu, nggak langsung kayak serang pribadi. Sebentar. Jadi aku tuh lebih merasa aman, bukan aman ya, nyaman lah cerita-cerita di YouTube. Misalnya aku nggak punya tempat untuk cerita, aku bisa cerita di YouTube. Oke teman-teman, segitu dulu ya. Nanti tak kasih tahu kalau udah jadi. Semoga aku bisa cerita banyak soal Makassar. Terima kasih teman-teman.